Aku nggak bisa. Ini bukan passion aku. Aku nggak ahli di bidang ini. Loh. Kamu belum coba. Kamu mau berenang, belum satupun anggota tubuh kamu nyelup ke air, tapi udah bilang airnya dingin banget. Tahu dari mana? Kamu dukun. Mindset seperti ini tuh seperti halnya pohon yang tumbuh di pot kecil. Dan media pot itu adalah pemikiran kamu. Gimana pohonnya mau tumbuh, akarnya mau kuat, kalau media tanamnya aja sempit, belum diubah, belum dipindah. Coba deh media tanamnya diubah ke yang lebih luas lagi. Misalnya di ladang, akar akan bisa bebas menjulur ke dalam tanah dan lebih kuat. Pohonnya bisa bertumbuh. Seperti halnya kamu. Memang iya, manusia tidak diciptakan untuk bisa segala hal. Tapi kita nggak tahu apa yang kita bisa dan nggak bisa. Juga kita nggak tahu yang jadi jalan buat kita tumbuh itu hal apa kalau nggak mencoba. Kamu cuma berada di pot kamu dan memandangi pohon lain yang tumbuh lebih subur. Sedang mereka sudah ditanam di media yang lebih luas lagi. Percuma kamu ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak bisa apa-apa. Kamu cuma meratap tapi nggak mencoba berusaha meluruskan mindset kamu. Hey, kembali lagi aku Sofi. Saat ini ada yang mau aku bahas di video ini. Ya, kita udah singgung di awal dan maaf agak cukup keras karena aku sangat tidak habis pikir sama orang yang belum apa-apa aja udah gak percaya sama kemampuan dirinya sendiri. Belum apa-apa aja udah bilang aku gak bisa. Kamu yang sering bilang aku gak bisa, biasanya punya pola pikir atau mindset tertentu yang menghambat kamu untuk berkembang. Ini dikenal sebagai fixed mindset atau pola pikir tetap. Kamu percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan itu adalah suatu hal yang tetap, sehingga dirimu merasa tidak mungkin untuk berkembang atau mencoba hal-hal yang baru. Orang yang memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap biasanya memiliki keyakinan atau kepercayaan tertentu tentang kemampuan diri yang membuat mereka cenderung menghindari tantangan dan berhenti berkembang. Ini nih beberapa keyakinan yang umum ditemui dalam fixed mindset. Coba kamu perhatikan, barangkali ada satu pemikiran yang sama dan perlu kamu benahi. Untuk yang pertama, kemampuan itu bawaan lahir dan tidak bisa diubah. Mereka percaya bahwa kecerdasan, bakat, atau keterampilan adalah sesuatu yang diberikan sejak lahir dan tidak bisa diubah secara signifikan. Kalau seseorang pintar, ya dia pintar. Kalau tidak, mereka merasa akan tetap begitu. Akibatnya, mereka cenderung membatasi diri hanya pada bidang yang mereka rasa berbakat secara alami dan menghindari hal-hal yang membutuhkan usaha ekstra. Untuk yang kedua, kegagalan adalah bukti ketidakmampuan. Bagi orang dengan fixed mindset, kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa mereka tidak mampu. Jadi mereka cenderung takut gagal karena takut dinilai buruk dan dianggap tidak cukup berbakat. Akibatnya, mereka sering menghindari situasi yang beresiko gagal dan lebih memilih untuk tetap di zona nyaman. Untuk yang ketiga, usaha yang keras menandakan kekurangan. Mereka percaya bahwa jika harus berusaha keras, itu artinya mereka tidak cukup berbakat atau tidak cocok di bidang tersebut. Orang dengan fixed mindset lebih memilih untuk mudah dalam menguasai sesuatu daripada berusaha keras. Karena mereka merasa usaha keras adalah tanda bahwa mereka kurang dalam kemampuan tersebut. Yang keempat, kritik adalah ancaman, bukan kesempatan untuk belajar. Kritik dianggap sebagai serangan terhadap harga diri dan kemampuan mereka. Karena mereka percaya bahwa kemampuan itu tetap. Mereka merasa kritik adalah bukti ketidaksempurnaan yang menyakitkan. Hal ini membuat mereka cenderung defensif atau menghindari umpan balik yang sebenarnya bisa membantu mereka berkembang. Yang kelima, orang sukses adalah mereka yang punya bakat alami. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kesuksesan hanya bisa diraih oleh mereka yang memang berbakat alami di bidang tertentu. Yang keenam, lebih memilih zona nyaman daripada tantangan. Karena mereka merasa kemampuan mereka terbatas, orang dengan fixed mindset cenderung lebih memilih aktivitas yang sudah mereka kuasai. Mereka merasa lebih nyaman di zona aman, karena di sana mereka tidak perlu mengambil resiko kegagalan dan menunjukkan kekurangan. Mengapa fixed mindset bisa menghambat perkembangan?
Semua keyakinan ini pada dasarnya membatasi potensi diri. Dengan pola pikir seperti ini, seseorang jadi takut mencoba hal baru, takut gagal, dan takut berkembang di luar batas yang mereka tetapkan sendiri. Mereka kehilangan kesempatan untuk menemukan kemampuan yang mungkin tersembunyi atau berkembang lebih jauh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat berkembang dengan usaha, pengalaman, dan belajar. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai proses belajar, dan mereka berani menerima tantangan. Mengubah dari fixed mindset ke growth mindset bisa membuat banyak peluang baru dan membawa kita lebih jauh dalam pencapaian diri. Jadi gimana sih untuk mengatasi hal ini? Mengubah pola pikir dari aku nggak bisa menjadi aku akan coba membutuhkan latihan dan perubahan cara pandang. Berikut beberapa tips yang bisa membantu. Untuk yang pertama, sadari pola pikir negatif. Langkah pertama adalah menyadari ketika kamu mengatakan aku tidak bisa. Setelah menyadari, tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku merasa tidak bisa? Atau pahami sebab yang membuat kamu berpikir bahwa kamu itu nggak bisa. Untuk yang kedua, ubah bahasa internal, atau seperti ganti kata aku nggak bisa dengan aku belum bisa. Seperti contohnya, aku nggak bisa ngoding, ubah kalimatnya dengan aku belum pernah coba dan aku akan coba. Barangkali aku bisa. Seperti itu. Untuk yang ketiga, pecah tantangan menjadi langkah kecil. Jika sesuatu terasa sulit, pecah menjadi tugas-tugas kecil yang lebih bisa dikelola. Fokus pada satu langkah kecil terlebih dahulu, pelan-pelan, seperti aku akan mencoba langkah pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga. Itu lama-lama kita akan merasa bahwa kita itu bisa gitu. Kita bisa tumbuh dengan belajar. Untuk yang keempat, fokus pada proses, bukan hasil. Jangan terlalu memikirkan hasil akhir. Nikmati proses belajar dan percaya bahwa setiap usaha akan membawa kemajuan. Untuk yang kelima, ciptakan lingkungan yang mendukung. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendorongmu untuk mencoba hal baru dan memberikan dukungan positif. Itu merupakan hal yang luar biasa. Ketujuh, ubah kegagalan menjadi pembelajaran. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, pandanglah sebagai pelajaran. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Yang kedelapan, gunakan visualisasi positif. Bayangkan dirimu berhasil melakukan hal tersebut. Visualisasi positif ini membantu membangun keyakinan dan motivasi untuk mencoba. Dengan latihan konsisten, mengubah aku nggak bisa menjadi aku akan coba, bisa menjadi kebiasaan yang memberdayakan dalam menghadapi tantangan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir video. Aku harap kalian bisa dapat sesuatu dari video ini. Untuk yang sependapat atau belum sependapat, bisa banget kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Sampai jumpa!